Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi sama Miss Yani. Kali ini kita akan masuk materi bab 2 tentang klasifikasi materi. Sebelum masuk ke pembelajaran, seperti biasa, mari kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi Miss Yani sudah bilang bahwa pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang klasifikasi materi. Apa sih klasifikasi materi? Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari pengertian materi. Ya, materi itu bukan berarti materi itu pelajaran gitu ya, yang kita anggap selama ini materi fisika, materi bukan itu, bukan materi yang itu yang kita bahas ya. Materi di sini adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi, materi itu adalah suatu zat ya, segala sesuatu atau suatu zat yang mempunyai massa dan menempati ruang, ya, itu disebut dengan materi. Nah, tadi kita sudah sampaikan di awal, di sini sudah sampaikan di awal bahwa kita akan membahas tentang klasifikasi materi. Apa sih klasifikasi materi itu? Klasifikasi materi adalah penggolongan materi berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, tadi kan materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ada yang tahu nggak sih massa itu apa? Massa itu apa? Massanya double S ya, M-A-S-S-A. Massa, bukan massa. Kalau massa S-nya 1 itu waktu. Demi massa itu berarti demi waktu. Kali ini double S. Massa itu apa? Coba ada yang tahu nggak? Massa itu adalah ukuran jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Jadi ukuran jumlah materi atau jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Jadi jumlah kandungan yang terkandung dalam suatu benda itu disebut dengan massa. Ya, massa itu jumlahnya selalu tetap, ya, tidak pernah berubah. Nilainya selalu tetap, artinya konstan dan tidak pernah berubah. Ya, jadi misalnya nih massa Miss Yani 50 kg. Massa Miss Yani 50 kg. Massa itu agak ambigu dengan berat. Ya, massa itu agak terlihat ambigu, terlihat similar, terlihat agak sama dengan berat. Padahal dua hal yang berbeda. Massa itu adalah jumlah zat yang terkandung dalam suatu materi. Massa Miss Yani 50 kg. Di bumi, massa Miss Yani 50 kg. Maka ketika Miss Yani pindah ke bulan, massa Miss Yani tetap 50 kg. Miss Yani pindah ke planet Mars misalnya, massanya tetap 50 kg. Apanya yang berubah? Yang berubah adalah beratnya. Berat Miss Yani di bumi 500 Newton. Kenapa? Karena massanya dikali gravitasi dengan anggapan gravitasi itu adalah 10. Berarti 50 kali 10, 500. Maka berat Miss Yani di bumi 500 Newton. Ketika Miss Yani pindah ke bulan yang gravitasinya sepertiga dari gravitasi bumi, maka berat Miss Yani berubah, yaitu jadinya cuma 150 Newton gitu ya. Jadi massa itu kapanpun dan dimanapun nilainya selalu tetap, berat yang nilainya berubah bergantung pada nilai gravitasi di suatu tempat. Nah, tadi penggolongan materi itu ada berdasarkan sifat dan karakteristik tertentu ya. Berdasarkan karakteristik tertentu digolongkan, tadi ada zat tunggal dan ada campuran. Ya, tadi ada zat tunggal dan ada campuran. Untuk zat tunggal ini contohnya adalah unsur dan senyawa. Zat tunggal itu berarti zatnya tunggal satu, kemudian dia tidak bisa bukan itu. Zat tunggal itu artinya zatnya cuma satu, tidak bergabung dengan zat lain. Tunggal ya, tunggal, anak tunggal berarti anak satu-satunya.
zatnya satu. Kemudian ada juga campuran. Campuran itu berarti zatnya lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, ya. Beberapa zat yang bergabung menjadi satu. Di sini, di slide yang bisa video yang bisa ditampilkan bahwa misalkan kamu akan mencampurkan dua zat yang berbeda. Misalnya kamu mencampurkan air dan garam. Ketika kamu nyampurin air dan garam, diaduk gitu ya, itu namanya campuran. Atau misalnya kamu mau bikin teh manis. Nah, teh manis itu juga campuran. Ketika mencampurkan gula, kemudian dengan air teh itu adalah campuran ya. Jadi bisa diulangin, zat tunggal itu zatnya satu, kalau campuran itu terdiri dari beberapa zat yang digabungkan menjadi satu. Oke, kita bahas satu persatu. Unsur, kita masuk ke unsur ya. Oke, kita masuk ke pengertian unsur. Unsur tadi adalah zat tunggal, jadi kita masuk ke poin bab zat tunggal dulu, nanti baru kita bahas campurannya ya. Jadi ini adalah bagian dari zat tunggal. Unsur adalah zat tunggal ya atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi. Unsur itu paling sederhana ya, adalah zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana lagi melalui reaksi kimia ya. Jadi zat tunggal tadi penyusun kan ada zat campuran, ada zat tunggal. Nah, zat tunggal ini kalau kita uraikan, maka akan ketemu satu yang namanya unsur. Unsur ini adalah bagian terkecil yang tidak bisa diuraikan lagi pada zat tunggal ya. Bagian yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat tunggal. Nah, sebenarnya kita akan membahas untuk nanti ketika unsurnya dipecah lagi, kemudian unsurnya diuraikan lagi, maka akan ketemu yang namanya atom. Ya, nanti kita akan bahas itu di kelas 9 insya Allah ya. Kita akan bahas atom itu di kelas 9, tapi untuk di kelas 7 kita bahas sampai pada unsur dulu ya. Nanti kelas 9 baru kita akan bahas, maka ketika unsur diuraikan kembali akan menjadi atom ya. Jadi paling zat penyusun paling kecil ya. Jadi sesuatu yang paling kecil yang tidak bisa diuraikan lagi ya gitu. Jadi unsurnya nanti ketika diuraikan akan ketemu zat paling kecilnya itu namanya atom. Tapi sekarang sepertinya sudah ada ditemukan kembali ketika atom diuraikan kembali, diuraikan lagi gitu ya sampai yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi itu namanya quark ya. Itu sudah ada kayaknya. Jadi teknologi itu selalu berkembang ya, ilmu pengetahuan selalu berkembang, maka kita memang harus update terus. Nah, untuk kelas 7 ini kita akan membahas sampai kepada unsur, yaitu bagian terkecil dari zat tunggal yang tidak bisa diuraikan kembali dengan reaksi kimia biasa gitu ya. Nah, berdasarkan sistem periodik, unsur itu dikelompokkan menjadi 3 jenis ya. Jadi kalau kamu nanti belajar kimia, unsur itu dibagi menjadi 3 jenis ya. Ada unsur logam, ada semi logam, ada non logam ya. Jadi misalnya ulangnya dapat tadi unsur logam, semi logam, dan non logam. Logam, semi logam, dan non logam. Kayaknya sih dari kalimatnya logam, semi ini berarti antara logam sama antara enggak logam ya kan. Dan yang ketiga non logam berarti bukan logam. Oke, kita lanjut, kita bahas lagi lebih lanjut. Oke, kita bahas tentang unsur tadi ya, terbagi menjadi 3. Ada unsur logam. Unsur logam itu contohnya dulu misalnya disampaikan, nanti pengertiannya akan misalnya disampaikan berikutnya. Contohnya dulu, unsur logam itu contohnya aluminium. Ayo, jadi kalau kamu ini sengaja misalnya ditampilkan contohnya dulu daripada pengertiannya. Kenapa? Karena contoh itu kan biasanya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, jadi membuat kamu lebih mudah mengingat. So make you easy to remember ya, lebih gampang ingatnya kalau kita lihat dari contoh ya. Kita lebih mudah belajar ketika melihat contoh. Oke, unsur logam itu contohnya aluminium. Nah, jadi, oh logam itu aluminium. Nah, kamu lihat aluminium di rumah kamu. Atau kok nggak ada aluminium, Miss? Boleh lihat besi. Pasti besi pernah lihat dong. Nah, itu namanya logam. Ya, itu namanya salah satu unsur logam. Atau emas. Nah, ini pasti punya semua nih emas.
Nah, bukan emas karjo ya, bukan. Ini emas. Emas yang emas murni, bisa emas batangan gitu ya. Itu merupakan salah satu contoh logam. Kemudian ada kalium, ada kalsium ya, ada perak, kemudian ada natrium ya. Natrium ini kalau kalian pernah baca kemasan garam, natrium itu merupakan salah satu unsur penyusun komposisi garam ya. Natrium itu nanti ketika bertemu dengan klorida, bereaksi dengan klorida, maka menjadi natrium klorida. Nah, natrium klorida itu adalah garam yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian ada nikel ya. Kemudian lanjut kita tadi ada logam, berarti ada semi logam di antara di tengah-tengahnya. Jadi di antara logam dan bukan logam, semi logam. Ya, semi logam ini contohnya boron, ada silikon. Nah, jadi kalau misalnya itu kalau misalnya cara belajarnya itu, jadi tadi ya dengan contoh, jadi cara ingatnya, oh kalau logam itu besi, lihat aja karakter besi seperti apa. Kemudian oh non logam itu berarti misalnya akan mengingat silikon. Oh berarti non logam itu silikon. Oh lihat aja karakter silikon itu seperti apa gitu ya. Kemudian ada germanium, ada arsen ya. Lanjut ke non logam. Nah non logam berarti dia bukan logam. Contohnya apa? Ada belerang. Nah, belerang kan kalian pernah lihat, ya udah itu berarti dia adalah unsur non logam. Karbon. Nah, karbon ini ketika nanti bereaksi, ini berarti gas ya, gas nanti ketika bereaksi dengan oksigen ya, jadinya karbon dioksida yang kita hembuskan. Kemudian silikon juga masuk ke non logam ya. Kemudian ada helium ya, helium, kemudian ada hidrogen, ada nitrogen. Nah, nitrogen ini yang suka dipakai buat ngompak ban ya, itu nitrogen. Jadi kebanyakan kayaknya kalau non logam ini berbau-bau gas ya dan oksigen ya. Jadi tadi kalau logam contohnya besi, aluminium, gampang ingatnya. Kemudian kalau semi logam tadi contohnya silikon, germanium, arsen ya, silikon deh gampang ingatnya. Kemudian yang ketiga itu tadi non logam contohnya yang berbau-bau gas kayak oksigen, karbon, nitrogen, helium, hidrogen ya. Itu contoh-contoh dari masing-masing unsur. Next. Kita bahas tentang unsur logam dulu. Tadi kan sudah contohnya, sengaja misalnya tampilkan contohnya dulu supaya kamu bisa ingat bendanya dulu, baru nanti kamu bisa menguraikan karakteristiknya. Apa sih karakteristik dari unsur logam? Pertama, wujudnya padat. Ya, kamu bayangkan besi itu wujudnya padat. Kemudian dapat dibentuk menjadi lempengan atau lembaran. Ya, lihat aja emas. Emas itu bisa dibentuk jadi lempengan, batangan, atau jadi lembaran ya. Kemudian warnanya biasanya bisa putih, mengkilap, keperakan, abu-abu, atau kuning ya. Itu biasanya ya. Kemudian unsur logam ini merupakan penghantar panas atau penghantar listrik yang baik atau kita sebut dengan konduktor ya. Jadi unsur logam ini merupakan konduktor yang baik. Berikutnya, ciri-ciri yang keempat, dia mempunyai titik didih yang tinggi ya besi. Ya, besi itu merupakan konduktor yang baik dan titik didihnya tinggi. Kenapa sih Allah sampai menciptakan ayat hadid? Al-hadid itu kan besi. Al-hadid dalam besi karena besi itu merupakan salah satu benda yang paling keras. Ya, paling keras dan titik didihnya sangat tinggi. Makanya ketika Allah bilang Allah meluluhkan besi untuk Nabi Daud, di sana tersimpan pesan bahwa Allah bisa meluluhkan sesuatu yang sangat keras yang memiliki titik didih sangat tinggi, setinggi dan sekeras besi gitu ya. Jadi Allah maha lembut dan maha melembutkan. Jadi bisa melembutkan sesuatu yang sekeras besi dan punya titik didih yang sangat tinggi ya gitu ya. Jadi bisa Allah luluhkan gitu. There is nothing impossible with him gitu ya. Oke, kembali lagi ke materi, mempunyai titik didih atau titik leleh yang tinggi. Jadi besi itu kalau mau dibentuk gampangnya maka dia harus dilelehkan dulu gitu ya. Itu sifat besi. Jadi kalau kamu mau merubah baik itu sistem, baik itu karakter seseorang ya yang punya sifat karakteristiknya seperti besi, maka Allah mencontohkannya ya dengan melelehkannya dulu. Karena kalau tidak leleh, besi itu susah untuk dibentuk
Ya, kita perlu gaya yang lumayan besar, tekanan yang lumayan besar untuk mengubah besi menjadi bentuk yang lainnya. Nggak cuma besi sih, biasanya unsur logam lainnya pun sama. Ketika ingin dibentuk menjadi sesuatu yang kita inginkan, kita harus melelehkannya terlebih dahulu. Itu it's more easier ya, lebih mudah dibanding kita harus getok-getok yang sangat menguras tenaga gitu ya. Ini Al-Hadid ini, besi ini lumayan istimewa ya, karena sampai dibuatkan surat di Al-Quran, surat Al-Hadid ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke berikutnya Miss Yani bahas tentang unsur semi logam ya. Unsur semi logam ini yang pertama disebut juga metaloid. Apa sih metaloid? Karena kenapa dia disebut metaloid? Karena dapat bersifat layaknya unsur logam dan non logam. Jadi seperti tadi Miss Yani bilang bahwa unsur semi logam ini dia adalah ada di tengah-tengah ya, peralihan antara logam dan non logam ya. Jadi disebut juga metaloid ya, bersifat metaloid. Lagi dia bersifat layaknya unsur logam tapi juga kayak non logam. Jadi dia ada di tengah-tengah antara logam dan non logam. Kemudian kalau tadi kan logam itu dia adalah konduktor yang baik ya, penghantar panas, penghantar listrik yang baik. Berbeda dengan logam, semi logam ini dia isolator ya, isolator saat suhu rendah ya. Jadi dia saat suhu rendah unsurnya tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik. Jadi ketika suhunya rendah maka dia menjadi isolator. Ya, unsur ini tidak bisa menghantarkan listrik dengan baik. Berikutnya, dia juga bisa jadi konduktor. Jadi karena dia kayak apa ya, banci gitu ya. Kalau bahasa kita sehari-hari ini kayak banci, cewek bukan, cowok bukan gitu lah. Ini isolator, kapan dia isolator? Ketika suhu rendah dia jadi isolator. Tapi ketika suhu tinggi, ya ketika suhunya tinggi dia bisa jadi konduktor. Ya, jadi saat suhunya tinggi unsur ini dapat menjadi konduktor yang baik. Berikutnya, semi logam ini biasanya berwujud padat ya, teksturnya lebih rapuh dibanding logam. Walaupun dia wujudnya padat, tapi tekstur dia lebih rapuh daripada unsur logam ya. Kemudian warnanya biasanya abu-abu mengkilap atau keperakan. Berikutnya yang ketiga, unsur non-logam. Unsur non-logam pertama ciri-cirinya dia berwujud padat, cair, dan gas. Jadi bisa padat, bisa cair, bisa gas. Kalau tadi kan yang logam dan semi logam itu wujudnya padat dua-duanya. Walaupun yang semi logam dia agak rapuh, tidak sekuat padat. Nah, kalau non-logam ini tadi wujudnya bisa padat, cair, dan gas. Untuk non-logam, dia bukan penghantar listrik atau bukan penghantar panas yang baik atau bukan konduktor yang baik ya. Kemudian dari segi warna dia tidak mengkilap, dia tidak bisa dibentuk ya. Kayak oksigen itu susah, kita nggak bisa membentuk oksigen gitu kan. Karbon, hidrogen, nitrogen, helium itu kan biasanya gas ya. Agak susah dibentuk gas, itu agak susah untuk dibentuk. Kemudian tidak bisa direntangkan atau ditarik. Kemudian mempunyai titik didih atau titik leleh yang rendah. Jadi untuk semi logam ini berkebalikan dengan logam. Kalau logam tadi titik didihnya atau titik lelehnya tinggi, kalau non logam berarti titik didih atau titik lelehnya rendah. Bisa dipahami ya. Kita lanjut contoh unsur non-logam. Ini tadi non-logam itu dibagi menjadi 3 kan ya, ada bisa bentuk padat, bisa bentuk cair, bisa bentuk gas. Nah ini bisa dikasih contoh untuk masing-masing bentuknya. Untuk yang bentuk padat itu contohnya ada belerang, ada fosfor, karbon, silikon, dan iodin. Kalau yang gas contohnya kayak fluorin, helium, ya, hidrogen, nitrogen, oksigen ya. Kemudian yang cair contohnya adalah bromin ya. Itu contoh-contoh dari unsur non-logam sesuai dengan bentuknya masing-masing. Yang berikutnya kalau tadi kita udah bahas tentang unsur tentang zat tunggal, ada unsur ya ada unsur tadi, zat tunggal tadi ada unsur contohnya ya disebut salah satunya. Kemudian dari unsur itu kita tadi ada unsur logam, semi logam, dan non logam. Nah sekarang kita bisa lanjut ke senyawa. Apa sih senyawa itu? Tadi senyawa sudah Miss Yani sampaikan bahwa dia itu adalah gabungan ya dua unsur atau lebih. Jadi ada dua unsur atau lebih yang bergabung melalui reaksi kimia disebut dengan senyawa.
Senyawa juga dapat diartikan sebagai suatu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia, ya. Zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Jadi dia gabungan dua zat tunggal yang bergabung melalui reaksi kimia. Berikutnya, jenis-jenis senyawa itu ada senyawa organik, ada senyawa anorganik, ya. Jadi ada dua jenis, senyawa organik dan senyawa anorganik. Ya, organik dan anorganik. Kita bahas yang organik dulu nih. Organik itu berasal dari makhluk hidup atau dari proses fotosintesis. Kemudian biasanya terdiri dari unsur karbon sebagai rangkaian utamanya. Tidak mudah larut dalam air, namun akan larut jika dicampur dengan pelarut yang sifatnya organik juga. Jadi dia nggak mudah larut dalam air, tapi kalau dicampur dengan pelarut lain yang sifatnya organik juga, dia bisa bercampur. Cenderung akan mudah terbakar. Senyawa organik ini contohnya akan mudah terbakar. Apa sih contohnya? Gula dan alkohol gitu ya. Gula dan alkohol. Nah, ini coba aja kita lihat karakteristik gula. Gula itu tidak mudah larut dalam air kan. Iya, contohnya kalau dia harus dilarutkan dengan airnya panas. Kalau airnya adem, gula itu nggak mudah larut. Jadi dia akan tetap geruntulan. Jadi butir-butir gula. Yaitu contoh dari senyawa organik dan mudah terbakar. Contohnya kayak alkohol ya. Kemudian ada senyawa anorganik. Nah, ini anorganik biasanya berasal dari sumber mineral yang terdapat di bumi. Jadi, bukan dari proses makhluk hidup atau fotosintesis, dia dari mineral yang terdapat di bumi. Kemudian, dia memiliki titik didih atau titik leleh yang relatif tinggi dibanding dengan senyawa organik. Jadi, titik didihnya atau titik lelehnya tinggi. Kemudian biasanya mudah larut, kebalikan dari yang organik. Kalau tadi organik tidak mudah larut, yang anorganik dia mudah larut dalam air dan cenderung tidak mudah terbakar. Ya, jadi berlawanan dengan organik. Kalau organik kan tadi tidak mudah larut dalam air, tapi cenderung mudah terbakar. Kalau anorganik kebalikannya, mudah larut dalam air, tapi tidak mudah terbakar, gitu ya. Contohnya apa sih senyawa anorganik? Contohnya air. Ya, kemudian garam. Garam itu mudah larut dalam air. Garam itu tidak perlu diaduk pakai air panas, pakai air biasa pun dengan suhu normal dia sudah bisa larut ya. Kemudian tidak mudah terbakar. Ya kayak garam, air itu tidak mudah terbakar ya. Contoh lainnya ada karbon dioksida gitu. Oke. Berikutnya campuran ya. Campuran itu apa sih? Campuran itu adalah suatu zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Kalau tadi gabungan dua zat atau lebih melalui reaksi kimia, kalau ini tanpa melalui reaksi kimia. Dibedakan ya kalimatnya. Kemudian gabungan zat-zat ini bisa berupa senyawa dengan senyawa, ya bisa. Jadi kan tadi dia bilang gabungan dua zat tanpa melalui reaksi kimia. Jadi bisa senyawa sama senyawa, bisa unsur dengan unsur, atau bisa juga unsur dengan senyawa gabungannya ya. Makanya dia gabungan beberapa jenis gitu, kumpulan dah ini. Ya, kemudian ciri-cirinya adalah dari campuran. Kalau tadi kalau senyawa itu ketika bercampur, misalnya ya, ketika bercampur itu dia sudah tidak membawa sifat mereka masing-masing. Misalnya si A ini apa ya contohnya? Misalnya si A itu warnanya merah misalnya gitu. Si B ini enggak, kita pakai contoh ini deh, contoh kehidupan sehari-hari. Misalnya si A itu orangnya keras kepala, si B-nya ini orangnya lemah lembut misalnya. Maka ketika bergabung jadi senyawa, mereka sudah tidak membawa sifat mereka masing-masing. Mereka akan lebih stabil ya, lebih kalem gitu ya, tidak terlalu lembut tapi juga tidak terlalu kasar gitu ya. Jadi tidak membawa sifat mereka masing-masing. Jadi sudah membentuk suatu sifat baru. Contohnya seperti itu kalau di kehidupan sehari-hari ya. Kalau campuran, nah kalau campuran ini adalah gabungan dua jenis zat yang berbeda, tapi mereka tuh masih tetap egois, masih tetap bawa sifat mereka masing-masing. Contohnya misalnya si A keras kepala, si B-nya ini misalnya sensitif gitu ya. Ketika bergabung, mereka tetap mempertahankan sifat mereka. Yang satu egois, yang satunya sensitif. Jadi ketika berantem, yang satu marah-marah, yang satunya nangis. Nah, itu namanya campuran. Contohnya apa sih campuran? Nah, nanti kita bahas di berikutnya. Jadi contoh
kehidupan ya, biar lebih realistis kamu contohnya. Nah, campuran ini, kelibet di sini ngomongnya. Campuran itu dibagi menjadi dua, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Homogen dan heterogen. Homogen itu adalah campuran yang tidak bisa